Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat opini saya pribadi, ngomongin mobil EV yang berperforma tinggi, rasanya cenderung agak plain ya, agak anyep aja gitu. Karena minim drama ya. Semenjak Tesla membuka kotak Pandora sebuah potensi performa yang bisa dihasilkan oleh mobil EV, tiba-tiba aja banyak banget lahir hyper EV car. Makanya tiap ada EV high performance yang baru aja keluar, di dalam kepala saya langsung mikir, ya palingan cuma gitu-gitu aja. Ribuan horsepower, akselerasi 2-3 detikan. Padahal dulu status hypercar itu kayaknya nggak bisa disandang sembarangan. Lalu kemudian muncullah sekarang sebuah mobil yang bentuknya kayak Batmobile alias mobilnya Batman yang bisa pecahin rekor waktu akselerasi. Dan Hyper EV yang satu ini bisa kasih drama yang mirip-mirip dengan bermanuver di mobil Formula One. Nah, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk gibahin McMurtry Spirling. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Telkomotif bisa terus kasih konten infotainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Buat kalian yang belum tahu, atau malah udah pada tahu semua ya. Jadi Spirling ini adalah mobil dengan penggerak full EV. Spirling dilengkapi dengan baterai berukuran 60 kWh untuk menggerakkan dua buah motor listriknya. Kedua motor listriknya hanya bertugas untuk menggerakkan kedua roda belakangnya. Yes, Spirling adalah mobil rear wheel drive. Sistem penggerak elektriknya ini bisa menghasilkan total output tenaga sebesar 1000 horsepower. Dengan total output sebesar itu, Spirling masuk ke dalam daftar mobil elit yang power to weight ratio-nya sebesar 1:1 karena bobot mobil ini tepat sebesar sekitar 1000 kg lah. Nah, walaupun penggerak elektriknya bisa menghasilkan output tenaga raksasa hingga sebesar 1000 horsepower, tapi Spirling diklaim bisa menempuh jarak lebih dari 480 km dalam sekali charge. Lumayan banget kan, bisa dipakai untuk mobilitas aktivitas harian sebagai alternatif dari REV. McMurtry Spirling memang sebuah mobil full EV, tapi ada satu hal yang bikin dia beda dari mobil full EV lainnya. Kalau masalah performanya yang kenceng, iya, tapi ada hal lain, yaitu suaranya. Surprisingly, ternyata Spirling ini cukup berisik untuk sebuah mobil berpenggerak full EV. Ketika ngebut dengan kecepatan tinggi, Spirling bisa mencatat tingkat kebisingan mencapai 120 desibel. Sebagai konteks perbandingan, sebuah McLaren 720S Spider, supercar dengan mesin 4000 cc V8, hanya mencatat tingkat kebisingan sebesar 99 desibel. Kok bisa sebuah mobil listrik menghasilkan suara sebising itu? Saya nggak punya jawaban saintifiknya sih, tapi kalau boleh menebak, kemungkinan suaranya ini dihasilkan dari fitur fan-nya. Kalau diperhatikan, suaranya itu bernada tinggi, mirip desingan suara pesawat jet yang lagi lewat di atas langit. McMurtry Spirling dilengkapi dengan sebuah fitur yang dianggap ilegal di event balap Formula One di periode akhir tahun 70-an. Saat itu, bapak dari mobil berkipas angin, yaitu Gordon Murray, membantu membangun Brabham BT46 untuk membalap di ajang Formula One. Dan ya, dia memasukkan teknologi kipas ini ke dalam mobil tersebut. Karena pengaplikasian teknologi tersebut, BT46 saat itu punya tekanan downforce yang terlalu superior, sehingga FIA saat itu menganggapnya nggak acik nih, atau nggak fair lah. Makanya saat itu BT46 cuma diizinin ikut balap cuma selama 1 season aja. Oke lah, Spirling mungkin punya fitur fan di mobilnya. Tapi terus emang apa impactnya? Apa efeknya buat mobilnya? Apa efeknya buat performanya? Buat pengendaranya? Nah,
Ini gila sih. Waktu saya riset soal Stirling, saya aja sampai amazed, speechless gitu ya. Respon saya pertama pas baca, di kepala saya langsung mikir, hah? Ini typo kali ya? Masa iya downforce-nya sampai segitu sih? Jadi McMurtry kan pasang 2 buah fan tuh. Nah, dalam kondisi diam, mobilnya ya, ini beneran diam idle gitu ya. Nggak ngebut dan nggak gerak atau jalan sama sekali malah. Dalam kondisi diam statik, sistem kipasnya ini bisa menghasilkan tekanan downforce hingga sebesar 2000 kilogram. Dalam kondisi mobilnya diam. Padahal bobot mobilnya sendiri aja cuma sekitar 1000 kilogram. Makanya Stirling ini kayak nempel banget di jalan pas lagi ngebut. Dan juga mungkin efek hisap yang dihasilkan oleh sistem fan kembar tadi bikin pergerakan mobil ini kelihatan kayak Tamiya di track. Gerakan manuvernya jadi kayak lincah banget, kayak anak balita yang kebanyakan makan gula. Tadi sebelumnya saya sempat singgung soal gerakan manuver Stirling yang cenderung hiperaktif. Dan ternyata, manuver yang terlalu lincah ini menghasilkan efek samping pada pengendaranya. Kombinasi antara kecepatan kilat ala Hyper EV ditambah dengan tekanan downforce yang super besar menghasilkan tekanan G-force hingga 3G. Kalau kalian nggak kebayang kayak gimana tekanan G-force 3G, di mobil Formula One itu para drivernya harus berhadapan dengan tekanan G-force 4G hingga 5G ketika melaju di tikungan. Stirling memang belum setara dengan Formula One, tapi setidaknya ketika kalian nyetir Stirling, kalian bisa mulai dapat gambaran experience melibas tikungan dengan menggunakan mobil Formula One. Secara sains sendiri, tekanan G-force ini memberikan efek pada badan kalian. Misalnya, kalau berat badan kalian 70 kg misalnya, berarti ketika kalian melibas tikungan dengan tekanan G-force 3G, artinya badan kalian sedang menerima beban sebesar 210 kg. Dan salah satu bagian tubuh yang harus menahan tekanan tersebut, selain jeroan di dalam tubuh kalian ya, yaitu leher kalian. Itulah makanya para driver Formula One, lehernya pada lebar-lebar banget. Nah, makanya kalau kalian mau nyetir Stirling ini di track, harus mulai nge-gym dulu tuh lehernya, daripada nanti pingsan di dalam mobil. Sebelum Stirling hadir ke permukaan, semua orang masih melihat Rimac Nevera sebagai Hyper EV tercepat. Pada saat itu, rekor akselerasi 0-100 km per jam yang dicatatkan oleh Nevera adalah 1,85 detik. Waktu itu mungkin semua orang mikir, ya udah ini sih 1,85 detik, udah pasti mentok lah. Tapi mungkin tim di McMurtry kayak ngomong, oke, coba pegang dulu nih cangkir kopi gue. Nih ya, Stirling dengan settingan power cuma 650 horsepower aja bisa berakselerasi 2,2 detik di kondisi aspal yang lembab. Padahal output tenaga mentoknya di 1000 horsepower. Terus gimana ketika settingan powernya mentok kanan? Stirling bisa akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 1,4 detik. Itu sensasinya kayaknya udah bukan kayak dijambak lagi sih, tapi lebih kayak dijedotin ke joknya kepalanya. Performa yang di luar nalar, kayak yang sebelumnya saya singgung, akhirnya nggak cuma membantu Stirling untuk mencatat rekor waktu akselerasi, tapi juga berhasil mencatat rekor baru di hill climb-nya Goodwood Festival of Speed. Jadi di festival tersebut ada sesi hill climb untuk mencatat waktu tercepat pada jarak tempuh sejauh sekitar 1,8 km. Beberapa mobil yang pernah mencatat rekor pada sesi tersebut seperti mobil Formula One milik McLaren dengan seri MP4-13 yang dikemudikan oleh Nick Heidfeld. Saat itu Heidfeld menuntaskan trek hill climb tersebut dalam waktu 41,6 detik. Kemudian catatan ini dipatahkan oleh unofficial record yang dipecahkan oleh VWIDR dengan catatan waktu 39,9 detik. Saat itu catatan milik IDR ini menjadi 2 rekor sekaligus, yaitu yang tercepat dan yang pertama kali mencatat kurang dari 40 detik.
Terus gimana dengan Spearlink? Spearlink berhasil melibas catatan milik IDR karena dia mampu menuntaskan lintasan hill climb di Goodwood dalam waktu 39,08 detik aja. Nah, itulah tadi gibahan kita tentang McMurtry Spearlink, sebuah track-only hyper EV yang bisa bermanuver mirip kayak mobil mainan Tamiya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.